Shalom teman-teman pejuang NIP CPNS tahun 2020, khususnya formasi guru pendidikan agama Kristen. Ya, selamat datang di channel Guru Berto. Kali ini Guru Berto akan memberikan pembahasan SKB CPNS 2020 ya. Nah, ya langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Doktrin ketritunggalan Allah atau Trinitas sangat penting bagi perkembangan iman Kristen. Hal ini dikarenakan A. Berkaitan dengan kemahakuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. B. Berkaitan dengan hubungan Allah sebagai Tritunggal, yakni Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. C. Berkaitan dengan siapakah Allah yang disembah, bagaimanakah cara kerjanya, dan bagaimana harus mendekatinya. D. Berkaitan dengan kehidupan umat Kristen yang harus mempercayai kedaulatan Allah sebagai pencipta alam semesta. E. Berkaitan dengan kedudukan Allah Bapa yang lebih tinggi dibandingkan dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Nah, teman-teman hampir-hampir mirip ya opsi jawabannya ya dari A sampai E. Ya, mungkin teman-teman sudah pada bisa untuk mencoba jawabannya kira-kira opsi yang mana gitu ya. Nah, langsung saja kita bahas ya. Nah, untuk soal nomor 1 ini ya, jawabannya adalah C ya. Nah, jadi doktrin ketritunggalan Allah atau Trinitas ini berkaitan dengan siapakah Allah yang disembah. Oke, siapakah Allah orang Kristen, kira-kira gitu ya. Bagaimana cara kerjanya dan bagaimana manusia harus mendekatinya. Oke ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, masih tentang Tritunggal ya, Trinitas. Nah, ketiga oknum Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak terpisah dengan satu dengan yang lain. Tapi sehakikat dan sifat dasar atau watak Allah tidak dapat dipisahkan atau dibagi-bagikan adalah konsep dari ya teman-teman ini tidak terlalu sulit ya soalnya ya, karena masih berhubungan dengan soal nomor 1. Ya, langsung saja kita coba lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah ya dari kalimat tidak terpisah satu dengan yang lain, tetapi sehakikat dan sifat dasar atau watak Allah ini menunjukkan keesaan Allah ya, keesaan Allah. Oke, masih mudah ya untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Ya, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai di hadapanku adalah, nah teman-teman yang jago-jago bahasa Ibrani ya, langsung mungkin bisa jawab ya. Oke. Nah, opsi A Al-Kasal, B Al-Panai, C Al-Pana, D Al-Kahal, dan E Al-Shalom. Jawabannya adalah iya, jawabannya adalah B ya. Nah, tertulis ya di ayat Alkitab, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, kata Ibrani yang diterjemahkan menjadi di hadapanku adalah Alpanai, yang secara hurufiah atau harafiah sebenarnya berarti di mukaku ya, tapi kunya huruf besar ya, merujuk kepada Allah ya. Nah, panai itu berarti muka ya. Teman-teman yang belajar bahasa Ibrani dulu ya waktu kuliah pasti sudah lebih paham ini ya, kira-kira gitu. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, kali ini tentang Yesus ya. Oke. Alkitab selain melukiskan sisi keilahian Yesus, juga membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar manusia sejati. Salah satu bukti adalah Yesus menjalani kehidupan seperti manusia biasa, yakni Yesus merasa lapar. Hal ini dibuktikan Alkitab dalam, ya, opsinya ini ada di kitab Injil ya. Opsinya dari kitab Matius sampai Roma. Nah, pasalnya sama nih, ayatnya sama ya. 4 ya, pasal 4 ayat 2 di kitab Matius kah atau Markus, Lukas atau Yohanes dan Roma. Oh, boleh teman-teman buka Alkitab dulu ya gitu ya. Tanda langsung kita bahas aja ya. Jawabannya adalah ya, jawabannya B ya. Itu sorry, bukan B ya, tapi A ya. Itu di Matius 4 ayat 2 ya. Nah,
Tuh, salah ketik teman-teman, maaf ya. Nah, cerita Injil mengatakan bahwa setelah 40 hari Yesus merasa lapar. Dikisahkan tertulis di Matius 4 ayat 2 ya. Berbunyi demikian. 40 hari 40 malam Yesus tidak makan, lalu ia merasa lapar. Ini membuktikan bahwa selain Yesus adalah Tuhan, juga Yesus adalah benar-benar manusia sejati, ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, masih konsep Allah Tritunggal nih, tapi menurut para pakar-pakar ya, ahli teologi gitu ya, para bapak-bapak gereja gitu. Soal nomor 5. Terdapat 3 wujud Allah yang esa. Sekalipun ketika wujud itu berbeda menurut angka, sehingga dapat dihitung, namun semuanya merupakan pernyataan dari sesuatu kekuatan tunggal yang tidak terpisahkan. Adalah merupakan konsep Allah Tritunggal menurut ya, apakah Erikson, Thomas, Justinus, Tertullianus ya. Oke, nah teman-teman, ini ada kaitannya dengan apa ya, pandangan bapak-bapak gereja tentang konsep Allah Tritunggal ya. Oke, kita bahas ya. Nah, konsep di atas, Allah Tritunggal di atas ya, itu merupakan rumusan yang pernah dikemukakan oleh Tertullianus ya. Nah, rumusan Trinitas yang pertama dan asli itu oleh Tertullianus ya, itu berbunyi demikian: una substantia tres persona ya. Dalam bahasa Indonesianya langsung saja ya, satu substansi atau hakikat 3 pribadi. Nah, teman-teman bisa baca juga ini pandangan-pandangan para teolog dan bapak-bapak gereja ya, seperti Thomas Justinus Erikson ya. Oke, silahkan boleh di googling teman-teman. Ya, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Nah, manusia pada dasarnya adalah makhluk ciptaan Allah yang paling spesial, karena Allah menciptakan manusia secara langsung. Allah membentuk manusia itu dengan memakai tangan Allah sendiri. Ayat Alkitab yang menunjukkan pernyataan tersebut adalah, nah lagi-lagi nih, ini di pasal apa di kitab Kejadian ya. Cuma hanya pasal sama ayatnya yang berbeda-beda ya. Oke, teman-teman boleh baca Alkitab mungkin ya. Nah, tapi langsung saja Guru Bertu beri pembahasan ya. Nah, itu ada sebenarnya di Kejadian 2 ayat 7 ya. Berbunyi demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ayat kitab ini kan benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang berkarya untuk menciptakan manusia. Gitu. Ya, lanjut soal nomor 7 ya. Nah, ini soal nomor 7 kemampuan pedagogik ya. Kalau tadi Kalau tadi itu kompetensi profesional teman-teman ya. Nah, soal nomor 7 ini tentang perkembangan peserta didik ya. Lanjut saja ya, soal nomor 7. Perubahan-perubahan dalam tubuh dan perubahan-perubahan individu menggunakan tubuhnya disertai perubahan dalam kemampuan fisik disebut. Nah, apakah perkembangan kognitif, fisik, sosial, motorik, atau moral? Tapi sepertinya di soal sudah ada apa ya? Sudah ada petunjuk ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Oke, jawabannya adalah perkembangan fisik ya. Jadi perubahan-perubahan dalam tubuh dan perubahan-perubahan individu menggunakan tubuhnya serta perubahan dalam kemampuan fisik ya. Itu merujuk pada perkembangan fisik. Oke, lanjut ya teman-teman ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 masih tentang perkembangan peserta didik ya. Perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot disebut. Ya, teman-teman, apakah itu perkembangan kognitif, fisik, motorik, sosial, atau moral? Ya, jawabannya adalah C ya. Itu perkembangan motorik. Jadi, perkembangan mengendalikan gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat otot kita sebut sebagai perkembangan motorik. Nah, menyangkut perkembangan motorik, jadi keterampilan motorik dapat dikelompokkan menurut ukuran otot-otot ya dan bagian tubuh atau badan yang terkait. Nah, kita bedakan menjadi 2. Keterampilan motorik kasar dan halus ya. Nah, soal nomor 9. Nah, lagi nih perkembangan peserta didik yang termasuk keterampilan motorik kasar dalam perkembangan motorik anak adalah, nah,
Yang ini yang ditanyakan adalah keterampilan motorik kasar. Apakah menulis dan menangkap bola? Apakah berjalan dan melompat? Apakah melompat dan menggambar? Apakah naik turun tangga dan menulis? Apakah menggambar dan menangkap bola? Nah, jawabannya adalah B ya, itu berjalan dan melompat. Nah, jadi keterampilan motorik kasar itu meliputi keterampilan otot-otot besar ya, lengan, kaki, batang tubuh yang kita gunakan untuk aktivitas berjalan, melompat, berlari ya, dan sebagainya. Gitu. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Nah, ini soal psikologi ya. Nah, ekspresi wajah beragam untuk menggambarkan keragaman emosi merupakan salah satu kebutuhan peserta didik untuk ya, apakah untuk membuat keputusan, mempertahankan diri, menciptakan batasan, berkomunikasi atau menciptakan kesatuan. Nah, teman-teman langsung kita bahas saja ya. Nah, jawabannya adalah itu D ya. Itu kenapa D ya? Karena misalkan ada banyak ekspresi nih untuk menunjukkan cara kita berkomunikasi ya. Mungkin ya mata melotot itu untuk marah misalkan ya, gitu ya. Jadi ini salah satu teknik berkomunikasi gitu ya. Ya, lanjut soal nomor 11 ya. Nah, si Ani sudah bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dan termotivasi untuk belajar, namun masih memiliki kecenderungan kurang hati-hati dan menuntut perhatian. Fase perkembangan Ani tersebut merupakan fase. Nah, teman-teman masih ingat enggak teori perkembangan psikologi dari Erik Erikson ya? Oke, nah langsung saja kita bahas ya teman-teman. Jadi sesuai teori perkembangan yang dikemukakan Erik Erikson, fase perkembangan Ani merupakan fase sekolah ya, atau school age ya, berusia rentang antara 6 sampai 11 tahun. Fase ini memiliki komponen dasar industry versus inferiority ya. Industri ya versus inferiority, artinya kerajinan versus inferioritas. Jadi pada fase ini anak belajar menyelesaikan tugas dari guru, timbul rasa tanggung jawab, dan mulai senang belajar bersama temannya. Apabila dirinya kurang mampu dibanding temannya, maka akan timbul rasa rendah diri. Nah, untuk teman-teman itu ada 6 ya, ada 6 ya teori perkembangan dari Erik Erikson. Bisa teman-teman googling lagi ya untuk apa ya, fase-fase perkembangan yang lain gitu. Ya, lanjut ke soal nomor 12. Nah, ini perkembangan kognitif ya. Robi adalah peserta didik yang sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas dalam belajar seperti menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, dan melipat. Menurut teori perkembangan Piaget, kemampuan kognitif yang dimiliki Robi berada pada tahap A. Sensiomotorik, B. Operasional konkret, C. Operasional, D. Praoperasional, E. Dan operasional formal. Nah, teman-teman kira-kira jawabannya apa ya? Oke, ya langsung saja ya. Jawabannya itu B ya, itu operasional konkret ya. Jadi kemampuan kognitif yang dimiliki Robi itu berada pada tahap operasional konkret pada kategori rentang usia itu 7 sampai 11 tahun. Nah, ciri-ciri perkembangan pada tahapan operasional konkret adalah pertama sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Bisa kita definisikan ini sebagai klasifikasi ya. Nah, kemampuannya dalam mengingat dan berpikir logis juga semakin meningkat. Nah, ini salah satu kemampuan berpikir logis ya yang dimiliki pada tahap operasional konkret. Nah, memahami konsep akibat kausalitas ya secara rasional dan sistematis ya. Nah, itu tentang perkembangan kognitif ya. Nah, soal nomor 13 ini tentang pembelajaran ya. Nah, strategi di mana siswa bekerja sama untuk saling membantu dalam belajar, yang integrasilah siswa dapat belajar tidak hanya berdiskusi masalah materi, tugas, dan menonton media, tapi juga menghasilkan media. Hal ini merupakan ciri khas dari pembelajaran problem-based learning, presentation, demonstration, drill and practice, or cooperative learning. Ya, ini mungkin bukan soal yang sulit ya teman-teman ya.
Nah, jawabannya adalah pembelajaran model kooperatif atau cooperative learning ya, sebagai suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, kata kunci sih lebih mengutamakan kerjasama mungkin dalam bentuk diskusi ya, untuk memecahkan problem, menyelesaikan apa soal-soal gitu, materi, tugas gitu ya. Nah, tapi juga bisa juga untuk menghasilkan media seperti di soal ya gitu. Nah, lanjut teman-teman di soal nomor 14 ya, masih tentang pembelajaran ya. Salah satu bentuk kesiapan guru sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas adalah menyusun rancangan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Rancangan pembelajaran yang harus disiapkan mencakup 3 hal pokok, yaitu meliputi, nah ini seputar opsi jawabannya tentang tujuan pembelajaran, model pembelajaran, inti materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Ya teman-teman ya, sebelum teman-teman masuk kelas ya, yang sudah mengajar ya, pasti punya rancangan pembelajaran nih. Nah, 3 hal pokok yang dari perencanaan pembelajaran, teman-teman yuk dijawab ya. Ya, jawabannya adalah jawabannya B. Jadi 3 hal pokok dalam perencanaan pembelajaran itu adalah, yang pertama harus tahu tujuan pembelajaran. Jadi teman-teman masuk ke dalam kelas tahu apa yang mau diajarkan, KD apa, kompetensi apa yang mau dicapai, terus tujuan belajarnya apa gitu. Terus nah inti materi pelajaran mungkin di RPP itu tertulis sebagai materi pembelajarannya gitu. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman untuk mengukur ketercapaian dari sebuah proses belajar yang dilakukan, kita butuh yang namanya evaluasi pembelajaran. Jadi ya jawabannya B ya. Gitu. Nah, ya ini soal terakhir ya teman-teman ya, cukup 15 soal saja dulu ya. Nah, penilaian autentik merupakan penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melaksanakan tugas pada situasi sebenarnya, pembiasaan yang berkaitan dengan materi pelajaran, keterampilan sesuai dengan arahan guru, pengetahuan yang diperoleh peserta didik, dan opsi adalah pemahaman akan materi pelajaran. Nah, ini ada kaitannya dengan penilaian teman-teman, atau bahasa Indonesia saja penilaian otentik ya. Yuk kita lihat saja itu penilaian otentik seperti apa ya. Nah, jadi penilaian otentik merupakan penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melaksanakan tugas pada situasi yang sebenarnya. Jadi bukan dimanipulasi ya gitu ya. Jadi otentik itu original gitu, asli apa yang dikerjakan siswa ya itu kita berikan hasil penilaiannya gitu. Oke teman-teman, cukup 15 soal dulu ya. Tetap pantau channel Guru Berto untuk soal-soal SKB Guru Pak selanjutnya ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin format PDF atau file dari 15 soal SKB ini ya, boleh tinggalkan komentar ya, ke alamat email mana ya untuk Guru Berto kirim ke teman-teman semua. Tapi jangan lupa dulu ya di subscribe dulu gitu ya channel Guru Berto ya. Itu saja ya. Oke, terima kasih.